Apa yang membuat Anda terhenti? Apa Anda terlalu capek? Kurang tidur? Tidak ada energi? Tidak ada waktu? Apa itu yang menghentikan Anda sekarang? Tidak ada yang join? Tidak ada teman? Apakah hal itu? Atau yang membuat Anda terhenti adalah diri Anda sendiri? Alasan akan terdengar baik kepada orang-orang yang selalu membuatnya. Berhentilah mengasihi diri Anda sendiri, memberitahu kesedihan Anda ke orang lain, menceritakan betapa berat hidup Anda, mengeluh bahwa karena ini, karena itu, mustinya begini, mustinya begitu. Drama-drama Anda untuk memperoleh perhatian orang, belas kasihan orang. Ketika Anda melihat seorang samurai, shogun, daimyo, dan bushido di AFC menaiki panggung kemenangan mereka, membeli mobil impian mereka, membeli rumah impian mereka, hidup yang seperti Anda impikan, jangan cemburu pada mereka, jangan sirik kepada mereka, karena mereka tidak dibantu oleh siapapun, karena mereka bangkit 1000 kali dari setiap kejatuhannya. Karena mereka mengorbankan apapun lebih dari siapapun. Sadarlah, bangunkan diri Anda. Perjalanan baru saja dimulai. Ini adalah waktu untuk membuktikan apakah Anda pernah merasa bangga kepada diri Anda. Anda ada masalah dengan diri Anda? Do something about it. If you want it, go get it. Akui alasan yang Anda buat itu tidak nyata. Kesulitan itu, drama itu semua bohong. Dan bagaimana menghentikan kebohongan? Kita menghentikan kebohongan dengan kebenaran. Dan kebenarannya adalah Anda punya waktu, Anda punya kemampuan, Anda punya pengetahuan, Anda juga bisa melewati apa yang orang sudah lewati. Anda juga sekeras itu, Anda juga bisa disiplin untuk menyelesaikannya. Anda pikir hanya Anda yang sulit, Anda pikir hanya Anda yang susah. Kenyataannya, kita semua pernah kesusahan. Kita semua pernah menangis. Kita semua pernah ingin menyerah. Tapi ini bukan tentang seberapa berat cobaan itu, tapi seberapa kuat kita bisa menerimanya dan melewatinya. Itulah caranya. Kalau tidak menghajar Anda habis-habisan, kalau tidak membuat Anda menangis, kalau datang terlalu mudah, bagaimana bisa dikatakan sukses? Bagaimana Anda bisa dikatakan menang? Menang melawan apa? Dengarkan saya. Anda tidak bisa menyerah karena Anda capek. Anda tidak bisa berhenti karena Anda lelah. Anda tidak bisa berhenti karena Anda takut. Anda tidak bisa berhenti bahkan jika Anda mau. Ketika Anda mulai jatuh lagi dan segera bangkit, berjanjilah kepada diri Anda. Katakan ini belum berakhir sampai saya menang. Para pejuangku, 1 tahun ini kita udah lewati. Anda rank tahun 2022. Kita udah lewati semua acara dari Aceh sampai Papua. Ingat, rank terbaik yang kalian dapat adalah bukan seberapa tingginya rank itu. Rank yang terhebat yang kalian dapat adalah rank yang kalian dapat dengan perjuangan. Sebaliknya, rank yang kalian dapat tanpa perjuangan, sekalipun Bushido, tidaklah hebat. Teman-temanku, kalian sudah lewati rank ini dengan baik. Kalian tutup dengan baik, dengan hasil yang sudah disetujui oleh Allah. Tahun ini kita akan mulai baru. Kita akan berjuang bersama lagi dari nol. Sahabat-sahabat pejuangku, ingat, kalian tidak pernah berjuang sendiri. Dengarkan saya. Siapkan jaringan kalian di kota-kota Anda. Kita pasti bertemu. Ingat, jangan kalian mulai siapin di saat saya sudah datang. Kalian harus mempersiapkannya jauh sebelum itu, karena 1 tahun ini kita akan pasti ketemu. Kami AFC akan putar lagi dari Aceh turun sampai ke Papua. Dalam 1 tahun ini kita pasti bertemu. Ingat, dalam perjuangan kalian di sini, kalian tidak akan sendiri. Kita pasti bisa. Kita pasti sukses.
Banyak orang gagal di bisnis ini bukan karena mereka tidak ada kemampuan, tetapi karena mereka tidak mau melewati yang namanya kesulitan. Dunia ini mereka pikir mudah. Mereka pikir dunia ini penuh pelangi yang lemah lembut. Mereka pikir dunia ini penuh apa yang mereka impikan untuk terjadi. Mereka pikir bisnis ini mudah. Dunia ini keras. Seberapapun kuat Anda, mereka akan menjatuhkan Anda. Mereka yang Anda lihat, samurai, shogun, daimyo, atau bahkan seorang bushido, hampir 80-90% saya kenal baik. Mereka bahkan dari nol sewaktu mereka bergabung di bisnis ini. Mereka memang datang ingin membuktikan bahwa dirinya bisa. Mereka datang memang ingin membuktikan bahwa pendapat orang salah tentang dirinya. Mereka datang ke sini memang untuk berjuang. Saya hidup bersama mereka berhari-hari, berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan. Saya adalah saksi dari progres mereka. Di saat orang tidur mereka bekerja. Di saat Anda makan mereka sedang prospek. Di saat Anda berpikir siapa yang akan prospek, mereka sedang prospek siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Di saat Anda ditolak 1 kali dalam sehari, mereka sedang ditolak 100 kali. Ketika mereka ditolak 100 kali, mereka hanya tersenyum dan bilang, saya akan coba lagi. Bisnis ini butuh visi yang besar. Bisnis ini butuh pengorbanan. Bisnis ini akan banyak penolakan. Anda akan dijauhi, Anda akan ditakuti, Anda akan dibilang gila. Teman terbaik dalam bisnis ini adalah penolakan. Di saat Anda semua komplain, di saat Anda mencari alasan, di saat Anda sudah mau menyerah, di saat Anda berpikir ini akan susah, di saat Anda sedang mencari 1000 alasan untuk gagal, mereka tidak ada waktu untuk komplain. Mereka tidak ada waktu untuk menangis. Mereka tidak pernah putus asa. Mereka selalu berpikir bisa. Ingat, semua butuh proses. Anda akan ubah dunia ketika saat itu datang. Ketika semua orang sudah menyerah dengan Anda, jangan pernah Anda menyerah pada diri Anda sendiri. Anda harus terbiasa takut. Anda harus terbiasa gagal. Jadikan mereka teman terbaik Anda. Mereka bilang, kita semua ini orang gila. Zona nyaman adalah zona kematian Bapak Ibu. Dia akan membuat kita berhenti berkembang. Dia akan membuat kita malas, mudah menyerah. Dunia ini akan selalu membuat Anda gagal. Mereka suka kalau kita gagal. Tapi ketika Anda push yourself, Anda akan menjadi orang yang tidak akan pernah sama. Terus maju, maju, dan maju. Kesuksesan adalah milik orang yang bekerja keras. Kesuksesan adalah milik orang yang percaya pada dirinya. Saya tidak ada waktu komplain. Saya tidak ada waktu untuk menangis. Saya tidak ada waktu untuk putus asa. What's your why? Apa yang membuat Anda harus berjuang? Apa goal Anda? Ketika tidak ada orang yang memanggil Anda, ketika tidak ada orang yang bangga kepada Anda, ingatlah, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan apapun dan siapapun. Hidup ini Anda yang harus kontrol. Misi Anda, impian Anda, income Anda, tim Anda, dan masa depan Anda. Maka kegagalan Anda jangan pernah. Anda punya skill, semua orang memiliki kemampuan. Tidak ada perbedaan antara saya dan apa yang Anda mereka lakukan. Perbedaan kita hanya siapa yang berjuang lebih, siapa yang ingin lebih, siapa yang ingin melewati proses ini. Ini adalah waktu Anda, momen Anda, impian Anda. Inilah kesempatan Anda. Ini adalah waktunya kita. Ini adalah jawaban dari semua doa-doa kita. Sekarang, bukan besok, besok atau besok, tapi sekarang. Ketika Anda mulai capek dan mulai ingin menyerah, berjanjilah kepada diri Anda. Katakan, ini belum berakhir sampai saya menang. Ketika saya melihat orang banyak, saya selalu bertanya ke mereka, apa moto Nike? Mereka bilang mudah, just do it. Apa moto dari Adidas? Mereka bilang, oh itu mudah, impossible is nothing. Kalau begitu saya bilang, apa moto Anda? Apa yang Anda perjuangkan? Pernah Anda berpikir kalau orang melihat Anda, apa yang mereka pikirkan? Sebuah omong kosong, sebuah alasan, kemenangan, kesuksesan, komitmen, integritas.
Jangan jawab saya, tapi jawab ke diri Anda sendiri. Saya membicarakan level komitmen yang sesungguhnya. Saya roadshow bersama para samurai, shogun, daimyo, dan bushido berbulan-bulan selama 2 tahun ini. Bukan untuk sesuatu yang gak jelas, tapi untuk komitmen. Sebuah goal yang bukan menjadi impian saja, angan-angan di siang bolong, tapi dikejar. Ketika saya bilang kita akan kejar 1 juta member, ketika saya bilang kita akan menjadi network marketing sejarah di Indonesia, maka itu adalah komitmen. Maka saya akan kejar habis-habisan. Saya tahu saya akan tidur 1 hari 3 jam. Saya akan tahu saya akan begadang setiap hari. Saya akan jauh dari keluarga. Saya akan rindu istri saya. Saya akan rindu anak saya. Saya akan rindu keluarga saya. Tapi itu adalah komitmen. Tapi itu harganya. Mana ada sebuah kesuksesan tidak ada harganya? Come on! Sebuah komitmen adalah ketika semua belok kiri dan saya tetap belok kanan. Semua komitmen adalah ketika semua mulai ragu dan saya masih percaya. Sebuah komitmen adalah ketika semua bilang tidak sanggup dan saya bilang pasti bisa. Sebuah komitmen diuji ketika semua situasi menjadi sulit, semakin susah, bukan sebaliknya. Sekarang ini memang banyak yang mudah menyerah kepada impiannya. Ketika Anda ingin mencapai tujuan Anda, jangan berpikir semuanya akan mudah. Hanya dengan modal positive thinking, baca buku, datang ke acara LOP, dan impian Anda akan terwujud. Ketika kamu mau mencapai goal Anda, ketika Anda mau mencapai impian Anda seperti mengirim personal message langsung ke Tuhan untuk siap hidup Anda lebih berat 100 kali atau 1000 kali dari sekarang, lebih sulit dari sekarang. Apa Anda sudah siap dihajar habis-habisan? Anda sudah siap lebih susah dari sekarang? Anda siap lebih berat dari situasi sekarang? Pertanyaan besarnya adalah, apa benar-benar Anda ingin mencapai impian Anda, goal Anda, kemauan Anda? Apa benar-benar Anda ingin? Do you really want this? Anda akan kehilangan teman-teman Anda. Do you really want this? Do you really want this? Saudara, kerabat, semua akan meninggalkan Anda. Apa benar-benar Anda ingin ini? Tapi ingat, kita sudah korbankan terlalu banyak. Korbankan waktu, uang, keluarga, nama Anda, perasaan Anda, jabatan Anda, teman Anda. Anda sudah sejauh ini untuk menyerah sekarang. Anda sudah invest terlalu banyak untuk menyerah sekarang. Anda sudah kehilangan terlalu banyak untuk menyerah sekarang. Jangan tangis itu. Jangan merengek karena itu. Jadi Anda harus menyelesaikan apa yang Anda sudah komit. Anda harus bangun. Anda harus sadar. Buka mata Anda. Anda tidak bisa menyerah walau Anda ingin. Anda tidak bisa berhenti walau itu sakit. Anda terlalu dekat dengan kesuksesan untuk menyerah. Anda harus bangkit sekali lagi. Karena Anda tidak pernah tahu. Mungkin yang ini akan berhasil. Anda harus coba lagi. Keep walking, keep walking, keep walking. You're gonna make it, you're gonna do it. Berjanjilah kepada diri Anda. Katakan, ini belum berakhir sampai saya menang. Tidak ada orang di dunia ini yang berbohong kepada saya lebih dari diri saya sendiri. Berapa kali Anda mengatakan pada diri Anda bahwa tahun ini akan berbeda? Berapa kali Anda katakan bahwa saya akan sukses tahun ini? Oh, ini tahun saya akan mulai tahun ini dengan berbeda. Saya akan samurai, saya akan daimyo, bushido. 1 minggu kemudian Anda berbohong pada diri Anda sendiri. Jujur, kebanyakan dari kalian tidak melakukan apa-apa. Dan Anda akan marah kepada saya karena saya mengatakan kenyataannya. Anda harus marah pada diri Anda sendiri karena 1 tahun yang lalu Anda mengatakan ini akan begini, bulan ini akan begini, minggu ini akan begini, dan besok saya akan begini. Semua itu hanya omong kosong. Dan tahun depan 2022 Anda akan mengatakan ini akan begini. Bagaimana kalau sekarang kita akui dan jujur bahwa yang sebenarnya Anda tidak melakukan apa-apa? Anda memang tidak sedang mengusahakannya. Dan sebenarnya memang Anda tidak ingin berubah. Saya tidak peduli berapa banyak video motivasi yang Anda tonton. Saya tidak peduli berapa banyak training yang Anda ikuti. Saya tidak peduli seberapa baik Anda, seberapa sukses Anda. Saya tidak peduli. Yang saya peduli apa yang Anda akan lakukan nanti. Kalau Anda berpikir mereka suka dengan kesuksesan kalian, kerja keras kalian, saat Anda ingin menuju kesuksesan, saat itu juga mereka membenci Anda, menjauhi Anda. Kenyataannya semakin Anda jatuh, semakin mereka senang. Semakin Anda sedih, semakin mereka bahagia. Dengarkan saya, ada kalanya hal-hal tidak berjalan dengan baik. Ada kalanya apapun akan terjadi. Itulah hidup.
Banyak hal yang tidak terduga, tidak beralasan, tidak disengaja terjadi yang membuat Anda hancur, jatuh dan gagal. Apakah hal seperti itu yang membuat Anda menyerah? Membuat Anda melupakan semua perjuangan Anda dan berkata, saya tidak akan coba lagi. Karena itu, saya ingin Anda katakan kepada diri Anda bahwa saya ingin sukses, saya ingin akan lalui ini, saya akan bangkit lagi, saya ingin lebih setiap tahun, lebih baik, lebih kuat, lebih sukses, saya akan bangga orang lebih banyak lagi. Menunggu, banyak berpikir, banyak rencana, tidak akan membawa solusi untuk Anda, tidak membuat Anda maju. Jangan hanya duduk-duduk dan menunggu. Take action, ambil tindakan. Saya tidak peduli seberapa kecil action Anda, saya tidak peduli seberapa kecil langkah Anda. Bangkit dan lakukan itu setiap hari. Apapun yang terjadi di luar sana, biarlah terjadi. Semua orang boleh meremehkan Anda, tidak percaya dengan Anda, menjelekkan Anda, menertawakan Anda, menjauhi Anda. Tapi satu orang yang tidak boleh, yaitu diri Anda sendiri. Jadilah apa yang Anda inginkan. If you want it, go get it. Ini bukan tahun di mana Anda banyak berbicara lagi. Ini bukan tahun di mana Anda banyak perencanaan, banyak berpikir, banyak alasan, banyak mimpi. Kita tidak bermimpi lagi, kita tidak berencana lagi, kita tidak mikir lagi. Ini adalah action, 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 action. Ini adalah tahun untuk kita buktikan. Ini adalah tahunnya kita. Apa yang membuat Anda terhenti? Apa Anda terlalu capek? Kurang tidur? Tidak ada energi? Tidak ada waktu? Apa itu yang menghentikan Anda sekarang? Tidak ada yang join? Tidak ada teman? Apakah hal itu? Atau yang membuat Anda terhenti adalah diri Anda sendiri? Alasan akan terdengar baik kepada orang-orang yang selalu membuatnya. Berhentilah mengasihi diri Anda sendiri, memberitahu kesedihan Anda ke orang lain, menceritakan betapa berat hidup Anda, mengeluh bahwa karena ini, karena itu, mestinya begini, mestinya begitu. Drama-drama Anda untuk memperoleh perhatian orang, belas kasihan orang. Ketika Anda melihat seorang samurai, shogun, daimyo, dan bushido di AFC menaiki panggung kemenangan mereka, membeli mobil impian mereka, membeli rumah impian mereka, hidup yang seperti Anda impikan, jangan cemburu pada mereka, jangan sirik kepada mereka, karena mereka tidak dibantu oleh siapapun, karena mereka bangkit 1000 kali dari setiap kejatuhannya. Karena mereka mengorbankan apapun lebih dari siapapun. Sadarlah, bangunkan diri Anda. Perjalanan baru saja dimulai. Ini adalah waktu untuk membuktikan. Apakah Anda pernah merasa bangga kepada diri Anda? Anda ada masalah dengan diri Anda? Do something about it. If you want it, go get it. Akui, alasan yang Anda buat itu tidak nyata. Kesulitan itu, drama itu semua bohong. Dan bagaimana menghentikan kebohongan? Kita menghentikan kebohongan dengan kebenaran. Dan kebenarannya adalah Anda punya waktu, Anda punya kemampuan, Anda punya pengetahuan, Anda juga bisa melewati apa yang orang sudah lewati. Anda juga sekeras itu, Anda juga bisa disiplin untuk menyelesaikannya. Anda pikir hanya Anda yang sulit, Anda pikir hanya Anda yang susah. Kenyataannya, kita semua pernah kesusahan. Kita semua pernah menangis. Kita semua pernah ingin menyerah. Tapi ini bukan tentang seberapa berat cobaan itu, tapi seberapa kuat kita bisa menerimanya dan melewatinya. Itulah caranya. Kalau tidak menghajar Anda habis-habisan, kalau tidak membuat Anda menangis, kalau datang terlalu mudah, bagaimana bisa dikatakan sukses? Bagaimana Anda bisa dikatakan menang? Menang melawan apa? Dengarkan saya. Anda tidak bisa menyerah karena Anda capek. Anda tidak bisa berhenti karena Anda lelah. Anda tidak bisa berhenti karena Anda takut. Anda tidak bisa berhenti bahkan jika Anda mau. Ketika Anda mulai jatuh lagi dan segera bangkit, berjanjilah kepada diri Anda. Katakan ini belum berakhir sampai saya menang.
Para pejuangku, 1 tahun ini kita udah lewati. Anda rank tahun 2022. Kita udah lewati semua acara dari Aceh sampai Papua. Ingat, rank terbaik yang kalian dapat adalah bukan seberapa tingginya rank itu. Rank yang terhebat yang kalian dapat adalah rank yang kalian dapat dengan perjuangan. Sebaliknya, rank yang kalian dapat tanpa perjuangan, sekalipun Bushido, tidaklah hebat. Teman-temanku, kalian sudah lewati anwar rank ini dengan baik. Kalian tutup dengan baik, dengan hasil yang sudah disetujui oleh Allah. Tahun ini kita akan mulai yang baru. Kita akan berjuang bersama lagi dari nol. Sahabat-sahabat pejuangku, ingat, kalian tidak pernah berjuang sendiri. Dengarkan saya. Siapkan jaringan kalian di kota-kota Anda. Kita pasti bertemu. Ingat, jangan kalian mulai siapin di saat saya sudah datang. Kalian harus mempersiapkannya jauh sebelum itu, karena 1 tahun ini kita akan pasti ketemu. Kami AFC akan putar lagi dari Aceh turun sampai ke Papua. Dalam 1 tahun ini kita pasti bertemu. Ingat, dalam perjuangan kalian di sini, kalian tidak bisa sendiri. Kita pasti bisa. Kita pasti sukses. Banyak orang gagal di bisnis ini bukan karena mereka tidak ada kemampuan, tetapi karena mereka tidak mau melewati yang namanya kesulitan. Dunia ini mereka pikir mudah. Mereka pikir dunia ini penuh pelangi yang lemah lembut. Mereka pikir dunia ini penuh apa yang mereka impikan untuk terjadi. Mereka pikir bisnis ini mudah. Dunia ini keras. Seberapapun kuat Anda, mereka akan menjatuhkan Anda. Mereka yang Anda lihat, samurai, shogun, daimyo, atau bahkan seorang Bushido, hampir 80-90% saya kenal baik. Mereka bahkan dari nol sewaktu mereka bergabung di bisnis ini. Mereka memang datang ingin membuktikan bahwa dirinya bisa. Mereka datang memang ingin membuktikan bahwa pendapat orang salah tentang dirinya. Mereka datang ke sini memang untuk berjuang. Saya hidup bersama mereka berhari-hari, berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan. Saya adalah saksi dari progres mereka. Di saat orang tidur, mereka bekerja. Di saat Anda makan, mereka sedang prospek. Di saat Anda berpikir siapa yang akan prospek, mereka sedang prospek siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Di saat Anda ditolak 1 kali dalam sehari, mereka sedang ditolak 100 kali. Ketika mereka ditolak 100 kali, mereka hanya tersenyum dan bilang, saya akan coba lagi. Bisnis ini butuh visi yang besar. Bisnis ini butuh pengorbanan. Bisnis ini akan banyak penolakan. Anda akan dijauhi, Anda akan ditakuti, Anda akan dibilang gila. Teman terbaik dalam bisnis ini adalah penolakan. Di saat Anda semua komplain, di saat Anda mencari alasan, di saat Anda sudah mau menyerah, di saat Anda berpikir ini akan susah, di saat Anda sedang mencari 1000 alasan untuk gagal, mereka tidak ada waktu untuk komplain. Mereka tidak ada waktu untuk menangis. Mereka tidak pernah putus asa. Mereka selalu berpikir bisa. Ingat, semua butuh proses. Anda akan ubah dunia ketika saat itu datang. Ketika semua orang sudah menyerah dengan Anda, jangan pernah Anda menyerah pada diri Anda sendiri. Anda harus terbiasa takut. Anda harus terbiasa gagal. Jadikan mereka teman terbaik Anda. Mereka bilang, kita semua ini orang gila. Zona nyaman adalah zona kematian, Bapak Ibu. Dia akan membuat kita berhenti berkembang. Dia akan membuat kita malas, mudah menyerah. Dunia ini akan selalu membuat Anda gagal. Mereka suka kalau kita gagal. Tapi ketika Anda push yourself, Anda akan menjadi orang yang tidak akan pernah sama. Terus maju, maju, dan maju. Kesuksesan adalah milik orang yang bekerja keras. Kesuksesan adalah milik orang yang percaya pada dirinya. Saya tidak ada waktu komplain. Saya tidak ada waktu untuk menangis. Saya tidak ada waktu untuk putus asa. What's your why? Apa yang membuat Anda harus berjuang? Apa goal Anda? Ketika tidak ada orang yang memanggil Anda, ketika tidak ada orang yang bangga kepada Anda, ingatlah, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan apapun dan siapapun. Hidup ini Anda yang harus kontrol. Misi Anda, impian Anda, income Anda, tim
masa depan Anda, maka kegagalan Anda jangan terlalu. Anda punya skill, semua orang memiliki kemampuan. Tidak ada perbedaan antara saya dan apa yang Anda mereka lakukan. Perbedaan kita hanya siapa yang berjuang lebih, siapa yang ingin lebih, siapa yang ingin melewati proses ini. Ini adalah waktu Anda, momen Anda, impian Anda. Inilah kesempatan Anda. Ini adalah waktunya kita. Ini adalah jawaban dari semua doa-doa kita. Sekarang, bukan besok, besok atau besok, tapi sekarang. Ketika Anda mulai capek dan mulai ingin menyerah, berjanjilah kepada diri Anda. Katakan, ini belum berakhir sampai saya menang. Ketika saya melihat orang banyak, saya selalu bertanya ke mereka, apa moto Nike? Mereka bilang mudah, just do it. Apa moto dari Adidas? Mereka bilang, oh itu mudah, impossible is nothing. Kalau begitu saya bilang, apa moto Anda? Apa yang Anda perjuangkan? Pernah Anda berpikir kalau orang melihat Anda, apa yang mereka pikirkan? Sebuah omong kosong, sebuah alasan, kemenangan, kesuksesan, komitmen, integritas. Jangan jawab saya, tapi jawab ke diri Anda sendiri. Saya membicarakan level komitmen yang sesungguhnya. Saya roadshow bersama para samurai, shogun, daimyo, dan bushido berbulan-bulan selama 2 tahun ini. Bukan untuk sesuatu yang gak jelas, tapi untuk komitmen. Sebuah goal yang bukan menjadi impian saja, angan-angan di siang bolong, tapi dikejar. Ketika saya bilang kita akan kejar 1 juta member, ketika saya bilang kita akan menjadi network marketing sejarah di Indonesia, maka itu adalah komitmen. Maka saya akan kejar habis-habisan. Saya tahu saya akan tidur 1 hari 3 jam. Saya akan tahu saya akan begadang setiap hari. Saya akan jauh dari keluarga. Saya akan rindu istri saya akan rindu anak saya akan rindu keluarga saya. Tapi itu adalah komitmen. Tapi itu harganya. Mana ada sebuah kesuksesan tidak ada harganya? Come on! Sebuah komitmen adalah ketika semua belok kiri dan saya tetap belok kanan. Sebuah komitmen adalah ketika semua mulai ragu dan saya masih percaya. Sebuah komitmen adalah ketika semua bilang tidak sanggup dan saya bilang pasti bisa. Sebuah komitmen diuji ketika semua situasi menjadi sulit, semakin susah, bukan sebaliknya. Sekarang ini memang banyak yang mudah menyerah kepada impiannya. Ketika Anda ingin mencapai tujuan Anda, jangan berpikir semuanya akan mudah. Hanya dengan modal positive thinking, baca buku, datang ke acara LOP, dan impian Anda akan terwujud. Ketika kamu mau mencapai goal Anda, ketika Anda mau mencapai impian Anda seperti mengirim pesanan message langsung ke Tuhan untuk siap hidup Anda lebih berat 100 kali atau 1000 kali dari sekarang, lebih sulit dari sekarang. Apa Anda sudah siap dihajar habis-habisan? Anda sudah siap lebih susah dari sekarang? Anda siap lebih berat dari situasi sekarang? Pertanyaan besarnya adalah, apa benar-benar Anda ingin mencapai impian Anda? Goal Anda, kemauan Anda, apa benar-benar Anda ingin? Do you really want this? Anda akan kehilangan teman-teman Anda. Do you really want this? Do you really want this? Saudara, kerabat, semua akan meninggalkan Anda. Apa benar-benar Anda ingin ini? Tapi ingat, kita sudah korbankan terlalu banyak. Korbankan waktu, uang, keluarga, nama Anda, perasaan Anda, jabatan Anda, teman Anda. Anda sudah sejauh ini untuk menyerah sekarang. Anda sudah invest terlalu banyak untuk menyerah sekarang. Anda sudah kehilangan terlalu banyak untuk menyerah sekarang. Jangan tangisi itu. Jangan merengek karena itu. Jadi Anda harus menyelesaikan apa yang Anda sudah komit. Anda harus bangun. Anda harus sadar. Buka mata Anda. Anda tidak bisa menyerah walau Anda ingin. Anda tidak bisa berhenti walau itu sakit. Anda terlalu dekat dengan kesuksesan untuk menyerah. Anda harus bangkit sekali lagi. Karena Anda tidak pernah tahu. Mungkin yang ini akan berhasil. Anda harus coba lagi. Keep walking, keep walking, keep walking. You're gonna make it, you're gonna do it. Berjanjilah kepada diri Anda. Katakan, ini belum berakhir sampai saya menang. Tidak ada orang di dunia ini yang berbohong kepada saya lebih dari diri saya sendiri. Berapa kali Anda mengatakan pada diri Anda bahwa tahun ini akan berbeda? Berapa kali Anda katakan bahwa saya akan sukses tahun ini? Oh, ini tahun saya akan mulai tahun ini dengan berbeda. Saya akan samurai, saya akan daimyo, bushido. 1 minggu kemudian Anda berbohong pada diri Anda sendiri. Jujur,
Kebanyakan dari kalian tidak melakukan apa-apa. Dan Anda akan marah kepada saya karena saya mengatakan kenyataannya. Anda harus marah pada diri Anda sendiri karena 1 tahun yang lalu Anda mengatakan ini akan begini, bulan ini akan begini, minggu ini akan begini, dan besok saya akan begini. Semua itu hanya omong kosong. Dan tahun depan 2022 Anda akan mengatakan ini akan begini. Bagaimana kalau sekarang kita akui dan jujur bahwa yang sebenarnya Anda tidak melakukan apa-apa. Anda memang tidak sedang mengusahakannya. Dan sebenarnya memang Anda tidak ingin berubah. Saya tidak peduli berapa banyak video motivasi Anda tonton. Saya tidak peduli berapa banyak training Anda ikuti. Saya tidak peduli seberapa baik Anda, seberapa sukses Anda. Saya tidak peduli. Yang saya peduli apa yang Anda akan lakukan nanti. Kalau Anda berpikir mereka suka dengan kesuksesan kalian, kerja keras kalian, saat Anda ingin menuju kesuksesan, saat itu juga mereka membenci Anda, menjauhi Anda. Kenyataannya semakin Anda jatuh, semakin mereka senang. Semakin Anda sedih, semakin mereka bahagia. Dengarkan saya, ada kalanya hal-hal tidak berjalan dengan baik. Ada kalanya apapun akan terjadi. Itulah hidup. Banyak hal yang tidak terduga, tidak beralasan, tidak disengaja terjadi yang membuat Anda hancur, jatuh dan gagal. Apakah hal seperti itu yang membuat Anda menyerah? Membuat Anda melupakan semua perjuangan Anda dan berkata, saya tidak akan coba lagi. Karena itu, saya ingin Anda katakan kepada diri Anda bahwa saya ingin sukses, saya ingin akan lalu ini, saya akan bangkit lagi, saya ingin lebih setiap tahun, lebih baik, lebih kuat, lebih sukses, saya akan bantu orang lebih banyak lagi. Menunggu, banyak berpikir, banyak rencana, tidak akan membawa solusi untuk Anda, tidak membuat Anda maju. Jangan hanya duduk-duduk dan menunggu. Take action, ambil tindakan. Saya tidak peduli seberapa kecil action Anda. Saya tidak peduli seberapa kecil langkah Anda. Bangkit dan lakukan itu setiap hari. Apapun yang terjadi di luar sana, biarlah terjadi. Semua orang boleh meremehkan Anda, tidak percaya dengan Anda, menjelekkan Anda, menertawakan Anda, menjauhi Anda. Tapi satu orang yang tidak boleh, yaitu diri Anda sendiri. Jadilah apa yang Anda inginkan. If you want it, go get it. Ini bukan tahun di mana Anda banyak bicara lagi. Ini bukan tahun di mana Anda banyak perencanaan, banyak berpikir, banyak alasan, banyak mimpi. Kita tidak bermimpi lagi, kita tidak berencana lagi, kita tidak mikir lagi. Ini adalah action, 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 action. Ini adalah tahun untuk kita buktikan. Ini adalah tahun untuk kita. Apa yang membuat Anda terhenti? Apa Anda terlalu capek? Kurang tidur? Tidak ada energi? Tidak ada waktu? Apa itu yang menghentikan Anda sekarang? Tidak ada yang join? Tidak ada teman? Apakah hal itu? Atau yang membuat Anda terhenti adalah diri Anda sendiri? Alasan akan terdengar baik kepada orang-orang yang selalu membuatnya. Berhentilah mengasihi diri Anda sendiri. Memberitahu kesedihan Anda ke orang lain. Menceritakan betapa berat hidup Anda. Mengeluh bahwa karena ini, karena itu. Mestinya begini, mestinya begitu. Drama-drama Anda untuk memperoleh perhatian orang. Belas kasihan orang. Ketika Anda melihat seorang samurai, shogun, daimyo, dan bushido di AFC menaiki panggung kemenangan mereka, membeli mobil impian mereka, membeli rumah impian mereka, hidup yang seperti Anda impikan, jangan cemburu pada mereka, jangan sirik kepada mereka, karena mereka tidak dibantu oleh siapapun, karena mereka bangkit 1000 kali dari setiap kejatuhannya. Karena mereka mengorbankan apapun lebih dari siapapun. Sadarlah, bangunkan diri Anda. Perjalanan baru saja dimulai. Ini adalah waktu untuk membuktikan apakah Anda pernah merasa bangga kepada diri Anda. Anda ada masalah dengan diri Anda? Do something about it. If you want it, go get it. Akui alasan yang Anda buat itu tidak nyata.
kesulitan itu, drama itu semua bohong. Dan bagaimana menghentikan kebohongan? Kita menghentikan kebohongan dengan kebenaran. Dan kebenarannya adalah Anda punya waktu, Anda punya kemampuan, Anda punya pengetahuan, Anda juga bisa melewati apa yang orang sudah lewati. Anda juga sekeras itu, Anda juga bisa disiplin untuk menyelesaikannya. Anda pikir hanya Anda yang sulit, Anda pikir hanya Anda yang susah. Kenyataannya, kita semua pernah kesusahan. Kita semua pernah menangis. Kita semua pernah ingin menyerah. Tapi ini bukan tentang seberapa berat cobaan itu, tapi seberapa kuat kita bisa menerimanya dan melewatinya. Itulah caranya. Kalau tidak menghajar Anda habis-habisan, kalau tidak membuat Anda menangis, kalau datang terlalu mudah, bagaimana bisa dikatakan sukses? Bagaimana Anda bisa dikatakan menang? Menang melawan apa? Dengarkan saya. Anda tidak bisa menyerah karena Anda capek. Anda tidak bisa berhenti karena Anda lelah. Anda tidak bisa berhenti karena Anda takut. Anda tidak bisa berhenti bahkan jika Anda mau. Ketika Anda mulai jatuh lagi dan segera bangkit, berjanjilah kepada diri Anda. Katakan ini belum berakhir sampai saya menang. Para pejuangku, 1 tahun ini kita udah lewati. Anda rank tahun 2022. Kita udah lewati semua acara dari Aceh sampai Papua. Ingat, rank terbaik yang kalian dapat adalah bukan seberapa tingginya rank itu. Rank yang terhebat yang kalian dapat adalah rank yang kalian dapat dengan perjuangan. Sebaliknya, rank yang kalian dapat tanpa perjuangan, sekalipun Bushido, tidaklah hebat. Teman-temanku, kalian sudah lewati rank ini dengan baik. Kalian tutup dengan baik, dengan hasil yang sudah disetujui oleh Allah. Tahun ini kita akan mulai yang baru. Kita akan berjuang bersama lagi dari nol. Sahabat-sahabat pejuangku, ingat, kalian tidak pernah berjuang sendiri. Dengarkan saya. Siapkan jaringan kalian di kota-kota Anda. Kita pasti bertemu. Ingat, jangan kalian mulai siapin di saat saya sudah datang. Kalian harus mempersiapkannya jauh sebelum itu, karena 1 tahun ini kita akan pasti ketemu. Kami AFC akan putar lagi dari Aceh turun sampai ke Papua. Dalam 1 tahun ini kita pasti bertemu. Ingat, dalam perjuangan kalian di sini, kalian tidak pernah sendiri. Kita pasti bisa. Kita pasti sukses. Banyak orang gagal di bisnis ini bukan karena mereka tidak ada kemampuan, tetapi karena mereka tidak mau melewati yang namanya kesulitan. Dunia ini mereka pikir mudah. Mereka pikir dunia ini penuh pelangi yang lemah lembut. Mereka pikir dunia ini penuh apa yang mereka impikan untuk terjadi. Mereka pikir bisnis ini mudah. Dunia ini keras. Seberapapun kuat Anda, mereka akan menjatuhkan Anda. Mereka yang Anda lihat, samurai, shogun, daimyo, atau bahkan seorang Bushido, hampir 80-90% saya kenal baik. Mereka bahkan dari nol sewaktu mereka bergabung di bisnis ini. Mereka memang datang ingin membuktikan bahwa dirinya bisa. Mereka datang memang ingin membuktikan bahwa pendapat orang salah tentang dirinya. Mereka datang ke sini memang untuk berjuang. Saya hidup bersama mereka berhari-hari, berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan. Saya adalah saksi dari progres mereka. Di saat orang tidur, mereka bekerja. Di saat Anda makan, mereka sedang prospek. Di saat Anda berpikir siapa yang akan memprospek, mereka sedang prospek siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Di saat Anda ditolak 1 kali dalam sehari, mereka sedang ditolak 100 kali. Ketika mereka ditolak 100 kali, mereka hanya tersenyum dan bilang, saya akan coba lagi. Bisnis ini butuh visi yang besar. Bisnis ini butuh pengorbanan. Bisnis ini akan banyak penolakan. Anda akan dijauhi, Anda akan ditakuti, Anda akan dibilang gila.
teman terbaik dalam bisnis ini adalah penolakan. Di saat Anda semua komplain, di saat Anda mencari alasan, di saat Anda sudah mau menyerah, di saat Anda berpikir ini akan susah, di saat Anda sedang mencari 1000 alasan untuk gagal, mereka tidak ada waktu untuk komplain, mereka tidak ada waktu untuk menangis, mereka tidak pernah putus asa, mereka selalu berpikir bisa. Ingat, semua butuh proses. Anda akan ubah dunia ketika saat itu datang. Ketika semua orang sudah menyerah dengan Anda, jangan pernah Anda menyerah pada diri Anda sendiri. Anda harus terbiasa takut. Anda harus terbiasa gagal. Jadikan mereka teman terbaik Anda. Mereka bilang, kita semua ini orang gila. Zona nyaman adalah zona kematian Bapak Ibu. Dia akan membuat kita berhenti berkembang. Dia akan membuat kita malas, mudah menyerah. Dunia ini akan selalu membuat Anda gagal. Mereka suka kalau kita gagal. Tapi ketika Anda push yourself, Anda akan menjadi orang yang tidak akan pernah sama. Terus maju, maju, dan maju. Kesuksesan adalah milik orang yang bekerja keras. Kesuksesan adalah milik orang yang percaya pada dirinya. Saya tidak ada waktu komplain. Saya tidak ada waktu untuk menangis. Saya tidak ada waktu untuk putus asa. What's your why? Apa yang membuat Anda harus berjuang? Apa goal Anda? Ketika tidak ada orang yang memanggil Anda, ketika tidak ada orang yang bangga kepada Anda, ingatlah, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan apapun dan siapapun. Hidup ini Anda yang harus kontrol. Misi Anda, impian Anda, income Anda, tim Anda, dan masa depan Anda. Maka kegagalan Anda jangan diperlukan. Anda punya skill. Semua orang memiliki kemampuan. Tidak ada perbedaan antara saya dan apa yang Anda mereka lakukan. Perbedaan kita hanya siapa yang berjuang lebih, siapa yang ingin lebih, siapa yang ingin melewati proses ini. Ini adalah waktu Anda, momen Anda, impian Anda. Inilah kesempatan Anda. Ini adalah waktunya kita. Ini adalah jawaban dari semua doa-doa kita. Sekarang, bukan besok, atau besok, tapi sekarang. Ketika Anda mulai capek dan mulai ingin menyerah, berjanjilah kepada diri Anda. Katakan, ini belum berakhir sampai saya menang. Halo, selamat malam teman-teman semua di seluruh Indonesia. Kita hari ini di hari Senin ini, biasanya di Senin ini kita temanya emang kalau nggak training sharing, kita hari ini kebetulan mungkin lebih ke arah sharing, semi training juga, ya kan? Jadi hari ini temanya sebenarnya simple, cuman dua kata doang temanya. Ngerinya pensiun. Jadi itu dua kata, kalau zaman sekarang anak-anak muda pada bilang kan dua kata lucu, kalau ini dua kata serem nih buat kita-kita kan. Ngerinya pensiun. Apa nih yang terjadi setelah kita pensiun? Mungkin buat ditujuin ke teman-teman yang mungkin gabung di EFC ini masih bisnis sekunder ya. Maksudnya yang masih belum full time banget, bukan yang benar-benar kita kerjain EFC doang, kita masih ada kerja kantoran atau kita punya yang lain, pegawai apa atau apa gitu kan. Ini ditujukan buat teman-teman itu mungkin. Karena kita nggak tahu apa yang nanti akan terjadi setelah kita pensiun, makanya ngeri dulu aja kan. Nah, biar teman-teman semua mungkin nggak ngeri-ngeri amat, karena udah bisa naker. Nanti setelah saya pensiun, saya butuh ini. Oke, uangnya dari sini. Karena kita kan nggak bisa, nggak bisa bergantung sama itu doang ya. Sama apa sih? Sama dana pensiun dan lain-lain gitu. Kita harus punya mungkin satu bisnis lagi yang akan dijelaskan oleh seorang shogun. Jadi shogun itu adalah udah pangkat tinggi lah teman-teman. Udah pangkat tinggi di EFC, udah nggak usah saya jelasin lagi lah, udah tinggi lah pokoknya di EFC, dan beliau adalah member pertama di Makassar, benar ya Pak? Ya, betul. Betul, ini orang berarti member pertama di Makassar, artinya beliau yang membukakan jalan kita bisa masuk ke Makassar. Jadi langsung aja teman-teman, nih kita kenalan dulu sama speaker kita hari ini. Nah, nih udah ada Pak Mansur di depan teman-teman semua, mungkin di layar kacanya. Jadi kita akan kenalan dulu mungkin sedikit mengenai Pak Mansur dulu. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Pak, dari background-nya, dari gabung di EFC mungkin mulai kapan, dan mungkin udah
achievement apa aja yang udah ada dapat dari AFC. Silakan, Pak. Oke. Halo teman-teman semua, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mansur Nasir, asli dari Rapa Sidrak yang adanya di Sulawesi Selatan ya. Gabung di AFC itu tepatnya di bulan Mei 2019 ya, jadi masih sangat baru juga sih, belum sampai 5 tahun. Kira-kira 4 bulan lagi lah ya join di AFC. Awalnya join sebenarnya sih kalau ini saya bilang nikmat dari Allah karena kenapa saya lagi kena penyakit ma akut yang sudah sangat lama, nggak sembuh-sembuh, berobat kemana-mana, ditambah kolesterol tinggi, asam urat tinggi, sudah minum obat-obatan selama hampir 5 tahun tapi nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah ketika ketemu ini produk, ya ternyata ma aku saya membaik, kolesterol saya membaik dan sebagainya. Akhirnya saya jalankan, ya, alhamdulillah di awal-awalnya sih memang berat ya karena 2019 itu testimoni kami sedikit, dokter yang join juga sangat sedikit. Yang kedua saya harus babat hutan baru ya, Makassar nggak ada yang tahu ini AFC. Jadi mau tidak mau saya harus memperkenalkan kepada banyak orang. Walaupun tantangannya luar biasa, itu hari kami perkenalkan yang datang cuma 3 orang, Pak Samsu, Bu Sniar, ya, sama Ibu Kartini, cuma itu aja. Selanjutnya kami adakan LOP tiap minggu yang hadir cuma 5 orang, kadang 7 orang, kadang 8 orang. Memang berat luar biasa. Itu 2019. Tapi karena saya yakin ini produk sangat bagus, karena dia bekerjanya di stem cell terapi, dan kita tahu bahwa ketika stem cell terapi diperbaiki, insya Allah semua akan juga diperbaiki. Ya, karena saya yakin saya lanjut terus, saya promosi, alhamdulillah hanya dalam waktu 3 bulan saja saya sudah mencapai Ronin dan 3 bulan pertama itu sudah penghasilan 100 juta total. Selanjutnya saya kerjakan terus, ternyata di 2020 kehantam kita dengan COVID luar biasa, tapi bersyukurnya COVID itu bukan menjadi pahala, malah menjadi omset kita gila-gilaan. Yang tadinya omset saya hanya mencapai 60 juta sebulan, begitu COVID malah naik, jadi 80, jadi 100, dan sebagainya. Alhamdulillah di tahun 2020 itu saya jadi Shogun, dan saya kerjakan terus 2 tahun berikutnya, pas COVID lagi, Alhamdulillah Shogun lagi. Setelah saya Shogun, saya kerjakan lagi, ternyata Alhamdulillah saya mencapai Shogun lagi. Jadi saya ini sudah 4 tahun ya, sudah 3 kali Shogun, 2020, 2021, 2022, sudah keempat kali Shogun, ya sampai dengan 2023 ini juga Shogun juga, ya. Alhamdulillah kalau total member hampir sekitar 41.000 member, ya, yang ada di seluruh Indonesia. Ya itu singkat mungkin Mas Angga. Nanti selanjutnya setelah ini saya akan share riwayat hidup saya. Oke, silakan. Kalau gitu langsung aja Pak Mansur. Sebelum sambil Pak Mansur sharing materinya, teman-teman saya cuma mau info ini training bagus. Jadi kalau teman-teman mungkin, saya nggak tahu ya, ini kan bisa jadi salah satu senjata teman-teman untuk prospek. Mungkin belum ada member atau kerabat atau mungkin orang yang teman-teman kenal belum gabung, butuh pencerahan bisa diajak masuk ke Zoom ini atau mungkin ke Facebooknya juga nonton live. Mana tahu, jadi nggak usah ngomong apa-apa kan ngeliat Pak Mansur kayak, oke deh saya habis ngeliat Pak Mansur nih, habis ngeliat orang ini sharing nih kayaknya menarik juga, akhirnya saya mau gabung, bisa aja. Jadi kalau bisa yang belum masuk mungkin bisa teman-teman undang untuk masuk ya. Oke, silakan Pak Mansur. Oke, saya lanjut. Gimana, layarnya udah muncul belum ya? Udah Pak. Ya. Oke teman-teman, kembali saya ucapkan selamat malam semua, semangat pagi ya, kita harus selalu semangat terus. Bagi yang muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Zoom ini ada 179 orang yang hadir dan semuanya saya lihat bertambah terus. Di Facebook ada sekitar 72. Halo semua, selamat malam semua ya. Selamat pagi ya, salam sukses selalu ya. Perkenalkan nama saya Mansur Nasir, saya dari Sulawesi Selatan ya. Malam ini insya Allah kita akan membahas tentang ngerinya pensiun ya, karena teman-teman selalu saya bahas ini di setiap saya adakan LOP atau seminar-seminar AFC.
tentang ngerinya pensiun, dan ini memang juga yang membuat saya mengundurkan diri dari pekerjaan saya. Oke. Ini riwayat hidup saya, kelahiran Rapang 8 Mei 1976, jadi masih sangat muda teman-teman ya. Baru sekitar 27 tahun ya, 20 tahun yang lalu ya. Saya sarjana ya kalau di Makassar jurusan pendidikan, jadi saya sebenarnya juga calon guru karena saya ada akta 4. Di tahun 99 saya sebagai manajer hero di PT Hero Supermarket Makassar. Lalu pindah ke Jakarta di Giant Supermarket 6 tahun di sana, dan menjadi manajer di Carrefour juga ya, sebagai buyer manager di di Carrefour Indonesia, dan terakhir adalah sebagai branch manager atau kepala cabang di PT Sigmati 2013. Ya. Di sini ada yang bikin teman-teman saya ya, termasuk keluarga juga bertanya-tanya, Pak Mansur kok mau mengundurkan diri dari pekerjaan ya, kalau saya istilahnya adalah bakar kapal, kok mau tinggalkan pekerjaan Bapak, padahal Bapak kan sudah kepala cabang, sudah dapat kendaraan, sudah gaji tinggi, ya, tapi mau mengundurin diri, ya, demi sebuah bisnis. Apa sebabnya teman-teman? Sebabnya gara-gara ini, ngerinya pensiun, ya. Karena saya lihat semua teman saya yang pensiun baru bisnis. Ya, ada teman saya pensiun, baru jual roti. Ada teman yang pensiun, ada jual nasi kuning. Ya, ada yang teman saya pensiun baru jadi sopir Grab. Saya bilang, loh kok gini sih hidup ya? Seharusnya kan kalau orang sudah pensiun kan nikmati hidup kayak orang bule ya, kayak orang-orang kaya semua. Mereka setelah pensiun nikmati hidup, jalan-jalan, main golf dan sebagainya. Kok kita malah kebalik, begitu pensiun malah kerja lagi ya, tambah pusing lah jadinya kan. Apalagi saya lihat om saya juga sendiri bagaimana seorang kepala dinas ya, begitu pensiun malah sekarang jual air galon. Saya bilang, kok gini ya? Orang seharusnya tua, nikmatin hidup, ya bersama dengan keluarga, ini kok baru bisnis. Nah, ternyata ketika saya tanya, apa sih alasannya? Oh, ternyata orang yang pensiun, yang tadinya punya penghasilan di atas 5 jutaan, di atas 10 jutaan per bulan, begitu pensiun turun. Ya, kalau PNS kan rata-rata paling tinggi kan kalau nggak salah itu harga pensiunnya kan 4 jutaan ya. Tante saya pensiun hanya terima 1,5 jutaan ya. Sedangkan kebutuhan makin naik. Anak belum nikah, anak belum beli rumah, anak belum beli mobil ya, anak belum sekolah belum kuliah dan sebagainya, tapi udah pensiun. Pusing nggak? Pusing banget. Nah, disitulah saya mikir, enggak. Ini ada yang salah dengan kehidupan ini. Saya harus rubah mindset, saya harus rubah hidup bahwa saya enggak mau kerja di usia tua saya. Saya harus ketika saya pensiun, ketika saya enggak produktif lagi, saya sudah punya yang namanya aset. Ya, inilah teman-teman. Saya menjelaskan ini malam karena banyak saya lihat, saya perhatikan ya, baik teman-teman sendiri, baik keluarga ya, dan sebagainya. Begitu masih kerja ya santai aja nikmati hidup ya, kayak nggak ada beban, tapi begitu pensiun baru pusing ya, akhirnya ya kayak teman saya kemarin begitu dia selesai pensiun jadi guru, dapat dana pensiunnya sangat banyak, udah bingung. Akhirnya dia bisnis, kalau nggak salah kemarin itu ada yang bisnis warkop, ternyata gagal. Mulai normal lagi. Ada juga yang lebih ngeri, ya, uangnya yang dia dapat dari pensiun itu dimasukin di bisnis investasi. Ternyata investasinya investasi bodong, habis 600 juta. Ya, jadi mau tidak mau bingung lagi dia. Saya bilang, aduh nggak mau, saya nggak mau begini. Ya, saya harus ajak teman-teman, ya saya harus ajak bahwa saat ini teman-teman semua ya, terutama bapak-bapak, ibu-ibu ya, saya harus menyampaikan bahwa ini pensiun itu ngeri luar biasa. Ya, di saat kita sudah ngelemas, di saat kita sudah loyo, di saat kita sudah tua, tapi kebutuhan masih sangat banyak, tapi penghasilan sudah turun luar biasa. Saya bilang, aduh, ada yang salah dengan ini, makanya Bapak Ibu ya, teman-teman semua, hari ini kita akan bahas sedikit apa itu pensiun dan kira-kira bagaimana dan kira-kira solusinya ya, solusinya apa yang Bapak namanya teman-teman bisa lakuin ya. Ini dia teman-teman ya. Jadi apa itu pensiun? Ya, pensiun merupakan masa di mana setiap orang memasuki waktu istirahat dan dari apa yang dia kerjakan. Nah, itulah pensiun. Ya. Masa di mana setiap orang memasuki waktu istirahat. Kalau kita di Indonesia begitu pensiun baru bisnis, baru kerja lagi ya.
Saya ingat ya waktu kami jalan-jalan ke Jepang ya, ada seorang sopir yang bawa kami kendaraan, ya. Dia punya cita-cita begitu pensiun dia pengen nikmati hidupnya di Bali. Saya bilang, wah luar biasa ini artinya mereka sudah punya dana pensiun yang sangat banyak. Bagaimana mungkin dia mau nikmati hidupnya, orang Jepang mau nikmati hidupnya di Bali? Ya, kalau dia tidak punya duit banyak. Ya, makanya itulah ya teman-teman ya. Jadi memang pensiun itu adalah waktu untuk istirahat ya dari apa yang kita kerjakan. Pensiun itu hal yang pasti. Pasti teman-teman. Bisa kita yang tinggalkan kantor kita, pekerjaan kita, atau pekerjaan kita yang akan meninggalkan kita. Ya, silakan pilih. Maksudnya ini meninggalkan perusahaan yang meninggalkan kita ya bisa banyak kan? Dipecat, penyakit, ya, apa namanya? Ada hal-hal lain itu membuat perusahaan yang akan meninggalkan kita. Ya. Namun sebagian masyarakat Indonesia ya masih belum paham arti pensiun. Hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang belum sadar tentang perencanaan pensiun. Ya. Perencanaan pensiun itu sangat penting teman-teman sejak masa muda. Bukan di usia tua ya, di masa muda. Namun sebelum melangkah lebih jauh dengan perencanaan pensiun, mari kita lihat sekilas tentang mitos dan fakta pensiun. Nah, ini penting banget ya. Teman-teman di Zoom ada 270 dan di di Facebook ada 97. Ini nih ya, mitos dan fakta pensiun. Ini paling banyak orang belum ngerti, dia belum sadar. Yang pertama, pensiun ya. Ini dulu. Pensiun sudah disiapkan oleh ya. Pensiun sudah disiapkan oleh perusahaan dan negara berupa program jaminan sosial ya dan pensiun ya. Ada biasa yang ngomong kayak gini ya. Gue sih udah ikut program jaminan sosial dan pensiun ya, emang nggak cukup. Biasa kan kita teman-teman dengar kayak gitu ya. Dana pensiun gue sudah disiapin sama perusahaan, ngapain takut? Ya, itu mitosnya teman-teman. Tapi faktanya ini dia. Faktanya menurut PP 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JHT, jaminan iuran tua, jaminan hari tua, iuran per bulan yang dibayarkan adalah sebesar 5,7% dari upah bulanan. Astagfirullah. Ngerinya. Ya. Tinggal 5,7% dari upah bulanan. Ya, perusahaan dan negara hanya membantu menyisihkan sebagian kecil penghasilan untuk mendanai hari tua. Oleh karena itu, dana tersebut biasanya hanya cukup untuk membiayai selama beberapa tahun setelah memasuki pensiun. Nah, inilah yang membuat banyak orang setelah pensiun baru bisnis, setelah pensiun baru mau kerja, baru mau jualan dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menyadarkan kita ya untuk segera sadar akan pentingnya yang namanya persiapan pensiun. Ya. Yang kedua, mitos yang kedua, keluarga khususnya anak-anak yang nanti akan membantu hari tua atau hari pensiun saya. Benar nggak kayak begini? Ya, ada banyak nggak yang mengatakan begitu? Nanti kan kalau saya tua anak saya yang biaya saya. Ya, bahkan ada yang mengatakan banyak anak kan banyak rezeki. Nanti anak gue yang ngebiayain saya waktu saya nanti pensiun. Benar nggak kayak begini? Ya, keluarga gue banyak yang tinggal di kota. Jadi kalau ada apa-apa kan dekat, tinggal minta. Ya, benar nggak banyak kayak begini? Ternyata faktanya teman-teman, ya, zaman sekarang rata-rata keluarga memiliki 1 sampai 2 anak. Berbeda dahulu yang memiliki banyak anak. Rata-rata keluarga modern memiliki jumlah anak yang sedikit, 1 sampai 2. Usia pernikahan juga mengalami perubahan. Kemungkinannya adalah ketika pensiun anak-anak mungkin belum bisa support diri mereka sendiri secara finansial. Ya, karena masih berada di awal karir, apalagi support kehidupan orang tua di hari pensiun. Ya, inilah dia teman-teman. Kita berharap anak kita nanti biayai kita, ternyata anak kita juga masih butuh duit. Banyak nggak yang begini? Banyak sekali. Ya, merasa dirinya kan nanti anak saya yang biasa ya. Ternyata anaknya juga masih butuh duit, masih mau disekolahin, masih butuh kerjaan dan sebagainya. Ya astagfirullah. Padahal duit kita sudah sudah turun banget. Yang tadinya penghasilannya 4 juta turun menjadi 1 juta. Ya, biaya luar biasa banyak. Makanya banyak teman-teman saya, keluarga-keluarga saya juga begitu pensiun baru mau bisnis, ya. Padahal usia sudah nggak kuat. Ya. Oke, kita masuk ke mitos ketiga.
Saya masih akan terus bekerja sehingga saya tidak akan bergantung pada orang lain. Nah, ini ada kayak begini ngomongnya ya. Gue bisa menghabiskan masa pensiun gue dengan bekerja pada waktu. Kalau sudah pensiun, gue mau buka bisnis sendiri aja. Jadi mandiri, modalnya bisa pakai tabungan atau uang pensiun. Ternyata faktanya teman-teman, tidak semua orang bisa dipekerjakan kembali setelah pensiun. Ya, ingat, baca lowongan kerjaan. Rata-rata usia lowongan pekerjaan adalah 25 tahun. Usia kita 55, baru melamar, siapa yang mau terima? Ya, tamat kuliah aja baru tamat kuliah aja susahnya luar biasa melamar, ya, maksimal 25 tahun. Ini usia 55 tahun mau melamar, ya nggak ada yang terima, Pak, Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau Anda pensiun ya, kerja lagi, jualan lagi, bisnis lagi. Ya, yang kedua, jika ini berbisnis sendiri, perlu dibuat perencanaan yang matang. Makanya banyak orang pensiun, ya, bisnis di warkop, ya, bisnis yang namanya peternakan lele, bisnis peternakan ayam dan sebagainya. Tapi karena nggak ada pengalaman, nggak ada perencanaan matang, ya 3 bulan mati, hangus lagi itu uangnya dan sebagainya. Itulah teman-teman, ya, mitos dan faktanya. Yang keempat, aset saya memiliki sudah cukup, aset yang saya miliki sudah cukup untuk masa pensiun saya. Gue ada aset kok, gue rajin nabung di deposito sejak bekerja. Selama bekerja, gue nggak boros, apalagi konsumtif. Sebagian besar uang gaji gue tabung di bank. Ternyata faktanya teman-teman, banyak orang salah menempatkan asetnya untuk hari tua. Ya, rata-rata aset ditempatkan secara tunggal tanpa ada diversifikasi investasi. Nah, inilah dia teman-teman. Inilah yang akan kita bahas malam ini ya. Aset apa yang bagus ya buat untuk masa depan ya, berapa biayanya dan bagaimana cara mendapatkan aset tersebut dengan modal kecil hasil besar tapi kita bisa dipakai nanti di usia tua ya. Contohnya saya alhamdulillah lewat bisnis ini yang saya kerjakan, bagi teman-teman yang belum tahu ini bisnis, alhamdulillah bisa udah punya 5 apartemen. Ya, alhamdulillah sekarang lagi bangun kos-kosan di sampingnya Unhas, Fakultas Universitas Hasanuddin Makassar, itu sekitar 40 kamar. Ya, nauzubillah ya, kita nggak ingin minta-minta, tiba-tiba bisnis saya jatuh, tapi bisa menghasilkan. Kayak apartemen sekarang, alhamdulillah masih bisa menghasilkan. Jadi, walaupun saya sudah nggak produktif lagi, tapi alhamdulillah apartemen itu masih bisa menghasilkan. Belum lagi kos-kosannya dan sebagainya. Inilah teman-teman yang akan kita bahas malam ini, akan ngerinya pensiun, supaya kita punya persiapan ya agar supaya kita jangan sampai telat ya, biar otak kita sudah nggak kuat, tenaga kita nggak kuat, tapi ternyata kebutuhan kita luar biasa banyak. Malam ini Bapak Ibu akan kita bahas ya. Ini survei pensiun ya. Di industri negara maju 95% ya, 95% orang bekerja untuk orang lain, sisanya 5% untuk bekerja diri sendiri. Dan ternyata surveinya 50% itu miskin dan tergantung orang lain. Ya, ini orang yang pensiun. Yang kedua, 36% meninggal dunia. Selanjutnya, 5% masih bekerja. Selanjutnya, 4% dapat membiayai hidup sendiri dan secukupnya. Dan yang terakhir adalah 1% itu kaya, bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran. Pertanyaan saya, teman-teman mau yang mana? Mau yang 1% atau yang 54%? Silakan jawab ya. Saya cuma pura-pura ya. Sebenarnya pasti teman-teman pilih semua nomor 1 ya. Benar apa betul? 1% ya? Pasti pilihnya yang namanya kaya. Siapa sih yang tidak mau kaya di usia tua? Siapa sih yang nggak mau pensiun kaya hidup tenang di usia tuanya? Tapi banyak orang nggak sadar. Nanti tua, nanti pensiun baru ngeh. Aduh, saya enggak punya uang lagi, saya harus bisnis dan ternyata telat. Ya, inilah teman-teman, ngerinya yang namanya pensiun. Makanya orang-orang di luar sana seperti kemarin di Jepang, Korea, dan di Eropa, mereka udah mempersiapkan masa pensiunnya dengan apa? Beli aset, ngumpulin deposito dan sebagainya. Ketika hari tuanya, mereka tinggal nikmatin hidup. Itu udah teman-teman ya. Ini surveinya ya. Ya ini jangan dianggap main-main ya, bahwa ternyata orang yang pensiun itu 50%, 54% itu ternyata miskin dan tergantung orang lain. Auzubillah. Ngeri-ngeri. Ya, 5% masih kerja, ya, 4% dapat membiayai hidup sendiri secukupnya. Kecil banget, ya. Dan teman-teman pasti milih yang 1%.
Ya, itu dia ternyata ini jawabannya ya. Oh, ternyata benar ya. Ternyata semua pengen 1%. Ya, saya doain dah. Mudah-mudahan yang nulis 1% Allah ijabah ya menjadi orang kaya sama nanti di usia tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut. Nah, konsep bekerja teman-teman ya. Konsep hidup ya sebenarnya ya. Belajar itu setengah empat apa seperempat dari hidup kita ya. Tapi bekerja itu setengah dari hidup kita. Nah, sekarang sisa umur kita mau diapain? Ya, sisa umur mau diapain teman-teman? Ini dia. Bagi rata-rata pekerja diperlukan setengah dari umur mereka untuk membeli rumah, menabung sejumlah uang, dan mengumpulkan uang untuk masa tua. Tetapi kalau kita menganggur akibat kehilangan pekerjaan, hanya dalam waktu 6 bulan saja kita kehilangan semua itu. Aduh, ini Business Week Magazine ya. Ini surveinya mereka. Ngeri, 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 ngeri. Ya, ternyata uang yang kita kumpulkan begitu kita menganggur, begitu kita pensiun, hanya 6 bulan saja kehilangan. Astagfirullah. Ngeri Bapak Ibu. Makanya saya setiap ada yang seminar, setiap LOP, pasti saya bahas. Hati-hati Bapak Ibu pensiun, hati-hati ngerinya tua, hati-hati yang namanya sakit, hati-hati dan sebagainya. Makanya punya aset, punya aset, punya aset. Ya, langsung tanya, Pak, maksudnya kan harus beli miliaran, dapat duitnya dari mana? Malam inilah teman-teman akan kita bahas ya. Alhamdulillah di Facebook ada 129, di Zoom ada 338. Welcome semua ya, salam kenal ya bagi teman-teman yang mau tahu ya cara kerjanya supaya teman-teman bisa pensiun di usia tua ya, pensiunnya pensiun kaya. Ikuti terus materi ya. Oke, next. Ingat, kalau bukan sekarang siapa lagi? Ya, dan kalau bukan kita sendiri siapa lagi? Ya, jadi jangan pernah harap ya. Tadi ada mitos dan fakta teman-teman ya. Ada orang berpikir nanti kalau tua saya nanti anak saya yang biayai. Iya, kalau anak kita udah kaya. Nanti kalau saya sudah tua saya akan punya aset. Iya, asetnya kalau bagus. Ya, makanya malam ini kita bahas ya. Inilah ngerinya pensiun. Teman-teman silakan pilih mana. Sebelah kiri tua kerja lagi seperti waktu muda untuk makan, atau yang sebelah kanan tua nikmati hidup dengan santai dan nyaman. Ayo jawab teman-teman ya. Mau pilih kiri atau yang kanan? Keren nih ya, sebelah kiri. Oh, tak kira sebelah kiri. Ternyata kanan semua ya. Saya doain mudah-mudahan yang pilih sebelah kanan betul-betul terjadi ya, jadi kaya raya di usia tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana caranya teman-teman? Apakah yang Anda impikan saat ini? Ya, karena ini adalah impian saya. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa mempunyai seperti ini, rumah mewah, mobil mewah, melunasi hutang, haji atau wisata rohani, tabungan 2 miliar, kos-kosan 50 kamar, bangun masjid atau tempat ibadah, bahagiakan orang tua, punya restoran besar, waktunya ada dengan keluarga, pensiun kaya di usia 55 tahun, jalan-jalan keluar dengan keluarga. Ada yang sama dengan impian saya, teman-teman? Ya, pasti hampir semua. Tahu nggak berapa biayanya, teman-teman? Biayanya adalah ini. Kok ada kawin lagi? Ini siapa yang buat materinya? Oke, ternyata biayanya ini 2,5 miliar ini di tahun 2010. Ya. Ini impian yang saya buat, ini tahun 2010 itu 2,5 miliar. Ini sudah tahun 2024. Waduh, bisa 8 miliar ini. Oke lah, kita hitung aja 2,5 miliar. Berapa biayanya teman-teman? Ternyata kalau Anda nabung 1 bulan 1 juta atau 12 juta setahun, 2,5 miliar dibagi 12 juta, Anda butuh 208 tahun baru kumpul. Ya, ngeri apa ngeri? Ya, jadi kalau Anda pengen punya tadi impian-impian tadi itu mau diwujudin, ya Anda butuh 208 tahun kalau nabungnya 1 juta 1 bulan. Ya, itu kan nggak mungkin Pak. Mana ada orang yang bisa 200 tahun usianya. Terus solusinya apa? Solusinya adalah nabung, Bapak Ibu nabung 5 juta sebulan atau 60 juta setahun. 2,5 miliar dibagi 60 juta sama dengan butuh 42 tahun. Syaratnya nabung 5 juta sebulan selama 42 tahun, nggak pernah diambil-ambil. Itu terkumpul 2,5 miliar. Jadi kalau Anda punya gaji 5 juta, nabung 5 juta. Jadi nggak usah makan selama 42 tahun. Sanggup?
Enggak Pak, mana bisa. Apalagi yang punya gaji 4 juta, mana cukup. Ya, nggak cukup Bapak Ibu. Karena memang rumusnya, kalau Anda pengen nabung 5 juta, itu adalah 30% dari penghasilan. Ya, minimal Anda punya gaji itu 15 juta sebulan. Kalau Anda nggak punya gaji 15 juta sebulan, maka siap-siaplah kerja sampai seumur hidup Anda. Nauzubillah. Mau? Enggak, saya enggak mau. Makanya saya bisnis ketika saya masih kuat, saya bisnis ketika saya masih muda, teman-teman. Saya tinggalkan pekerjaan saya sebagai kepala cabang, saya bakar kapal saya karena saya nggak mau kerja terus. 14 tahun kerja saya sudah rasakan, tapi alhamdulillah lewat bisnis yang saya jalankan sekarang, itu sama dengan kerja 60 tahun di tempat yang lama. Ya, sekarang gimana caranya? Oke, kita lihat nih, 2,5 miliar itu butuh yang namanya 42 tahun. Nah, kalau usia Anda 22 tahun sekarang, nabung tadi 5 juta sebulan, itu 64 tahun baru terkumpul. Kalau 32 tahun, 74. Kalau yang namanya 42 tahun, entar 84 tahun baru terkumpul. Bagaimana Anda yang 50 tahun, nanti 94 tahun baru terkumpul 2,5 miliar. Astagfirullah. Nggak mungkin teman-teman. Terus bagaimana cara wujudin? Nggak ada cara lain adalah bisnis. Jadi siapapun Anda mau pegawai negeri, Anda mau pegawai swasta, Anda yang nggak punya kerjaan, wajib punya bisnis ya kalau mau pensiun di usia tua. Wajib punya bisnis. Ya, inilah yang membuat saya, ya banyak teman-teman juga PNS, ASN, itu berbisnis semua di tempat sekarang, ini karena pengen pengen pensiun di usia tuanya, itu pensiun kaya. Oke, sekarang jadi pertanyaan, Pak, pengen bisnis Pak, tapi modal saya nggak ada, waktu saya nggak cukup, dan selalu gagal, begitu coba gagal lagi, begitu coba gagal lagi, karena nggak punya pengalaman, ditambah kemarin pandemi, tambah hancur. Solusinya apa Bapak Ibu? Ya, inilah Bapak Ibu. Ya, untuk Anda pengen passive income, ada 3 cara. Yang pertama adalah deposito, yang kedua properti, yang ketiga punyalah waralaba. Kita lihat deposito. Bapak Ibu, kalau Anda punya uang 4 miliar, simpan di deposito, suku bunga bank itu 6% per tahun, maka Anda punya 4 miliar dikali 6% sama dengan 240 juta, dibagi 12 bulan, artinya Anda punya 20 juta sebulan. Itu kalau Anda punya uang 4 miliar simpan di bank depositonya. Ada nggak? Ada Pak. Oke, kita lewatin ya. Makanya cari tuh 4 miliar kalau mau hidup tenang. Tapi kalau nggak ada, ya udah kita lewatin. Ini cara pertama. Cara kedua adalah punyalah kos-kosan 20 kamar. Anda sewakan 1 juta sebulan, itu sudah pasti terima 20 juta sebulan. Karena kenapa? Kos-kosan yang di samping kampus itu nggak pernah sepi. Pasti rame terus. Pasti terisi terus. Ya, kos-kosan di samping rumah sakit itu biasanya juga rame terus. Tidak pernah sepi. Ya, jarang sekali sepi. Kalau Anda sudah punya 20 kamar, insya Allah Bapak Ibu Anda sudah pensiun karena Anda sudah menghasilkan 20 juta sebulan. Cuma Bapak Ibu bangun kos-kosan ya minimal 20 kamar itu sekitar 2 sampai 3 miliar. Ya, saya sudah hitung kos-kosan yang saya bangun di samping Unhas ini sekitar 3,5 miliar. Itu sekitar 40 kamar. Ya, itu aja ya baru 40 kamar. Bagaimana Anda yang punya sampai 50 kamar? Bagi Anda yang punya 100 kamar, aduh, sudah ratusan miliar. Ya, tapi Bapak Ibu kalau Anda punya ini, Anda sudah pensiun. Ya, tapi kalau Anda belum punya, udah kita lewatin lagi. Cara yang ketiga adalah punyalah bisnis franchise. McD, KFC, Alfamart, Indomart. Cuma ternyata Bapak Ibu, biayanya luar biasa mahal ya. Karena saya ketemu salah satu owner KFC, ketika saya tanya, Ibu berapa biayanya nih beli KFC? Ternyata untuk kerjasama dengan KFC itu butuh sekitar 20 miliar. Aduh, nggak punya duit lagi. Makanya Bapak Ibu nggak ada cara lain. Ya, Bapak Ibu harus cari bisnis yang modalnya kecil, hasilnya besar. Resikonya kecil, resiko gagalnya juga kecil. Ada nggak? Ada. Ya, malam ini akan kita bahas ya supaya Bapak Ibu bisa menjadi pensiun kaya, insya Allah. Oke, ini adalah Warren Buffett ya pernah menjadi orang terkaya di dunia ya.
dia ngomong ya, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Oke, mau maaf teman-teman ya, karena bahasa Inggris saya kurang bagus. Tapi artinya seperti inilah, jika kamu tidak menemukan bisnis ketika kamu tidur, ya, dan uang itu telah masuk, maka kamu akan bekerja seumur hidupmu. Inilah dia teman-teman. Makanya tadi yang 3 investasi ini Bapak Ibu Anda punya, maka Anda pensiun ya. Anda punya deposito, Anda punya kos-kosan, Anda punya ruko, Anda punya apartemen, atau Anda punya yang namanya bisnis franchise ya. Kalau Anda tidur tetap menghasilkan, maka Anda pensiun. Anda akan menjadi pensiun kaya. Tapi kalau Anda belum punya, siap-siaplah Anda bekerja seumur hidup. Makanya banyak orang kasihan melihatnya tua seharusnya istirahat ya, ada yang usia 70 tahun, 80 tahun, bahkan kemarin ketemu 90 tahun masih jualan pisang. Buat apa ya? Buat keluarganya, buat makan untuk dirinya. Ya, pernah diharapin anaknya, anaknya juga butuh uang. Makanya Bapak Ibu sebelum itu terjadi, segera bisnis, cari bisnis. Ya, jangan sampai telat, jangan sampai nanti tua baru mau bisnis. Ya, tadi cuma pertanyaan, Pak, pengen bangun bisnis, tapi saya sibuk, nggak punya kerja nggak punya waktu, karena saya seorang ASN, saya seorang pegawai swasta, bagaimana caranya nih? Ada nggak solusi? Inilah malam ini teman-teman, biar kita bisa lepas dari yang namanya ngerinya pensiun, kita malam ini akan bahas apa bisnis itu, ya. Ya, terus bisnis apa yang cocok untuk pegawai, modal kecil, resiko kecil, cepat dan besar hasilnya? Ada nggak? Ada teman-teman ya. Oke, ini saya bahas sedikit ya perbedaan antara bisnis konvensional, waralaba dan MLM ya. Karena kenapa Bapak Ibu saya bahas ini supaya teman-teman juga sadar ya, ternyata bisnis konvensional kayak begini, bisnis waralaba kayak begini, bisnis MLM kayak begini. Ya, karena saya Bapak Ibu ya sambil jualan waktu manajer di Giant Jakarta, saya sempat jual jalan kote, sempat jual jalan namanya lumpia, tapi capeknya luar biasa. Itulah konvensional. Ya, pernah juga jual pernah juga menjadi termasuk punya peternakan lobster, ya itu konvensional. Punya peternakan ayam itu konvensional semua. Tapi resikonya luar biasa, biayanya yang sangat mahal dan modalnya itu sangat-sangat lama. Inilah malam ini akan kita bahas. Kenapa Bapak Ibu, saya seorang kepala cabang, bekerja di sebuah perusahaan elektronik, tapi mau meninggal pekerjaan itu demi bisnis yang saya lakukan di antara ini. Apa yang antara itu? Inilah Bapak Ibu, yang disebut dengan MLM atau multi level marketing. Jadi Bapak Ibu yang masih negatif tinggi dengan multi level, ayo kita buka pikiran dulu, kosongkan wadah, dengarkan sedikit nih, apa ini bisnis multi level, kenapa banyak orang bisa menjadi kaya baru, menjadi miliuner baru lewat bisnis ini. Ya, teman-teman yang punya konvensional silakan jalankan, waralaba silakan jalankan, tapi kita bahas sedikit nih, kenapa saya memilih bisnis multi level daripada bisnis konvensional. Oke, ini kita bahas jenis usahanya. Konvensional itu modalnya lebih dari 150 juta. Kalau waralaba dari 1 miliar, sedangkan multi level itu kurang dari 15 juta. Ya, bahkan hanya modal 1,750 juga ada. Ya, pengalaman perlu banget karena salah-salah bisa bangkrut. Kalau waralaba ya diperlukan yang namanya standarisasi, wajib semua standarisasi. Kalau multi level nggak perlu ada namanya modal tidak perlu namanya pengalaman ya, tidak perlu yang namanya ijazah, tidak perlu yang namanya sekolah, karena yang diperlukan itu hanya adalah impian, kekuatan dan keinginan. Karena kenapa? Di bisnis multi level atau jaringan itu sudah ada support systemnya. Ya, risiko, ini tadi yang saya bilang, kalau konvensional kembali modalnya lama, beban hutangnya risikonya bangkrut ya, kalau waralaba juga keuntungannya kecil. Ya, kayak teman saya kayak ibu yang kemarin itu 20 miliar kerjasama dengan KFC 20 tahun dia mau jual sama saya. Pak, jual aja. Loh, kok dijual, Bu? Ternyata hitung-hitung 20 miliar, entar kembalinya setelah mau 20 tahun. Jadi, 20 miliar hanya keuntungannya nanti mau setelah 20 tahun. Jadi rugi. Jadi dia mau jual ke saya. Saya bilang, ibu aja mau jual, apalagi saya mau beli, gimana caranya? Ya, itu kalau waralaba teman. Sedangkan multi level bisnis jaringan, balik modalnya cepat, tidak ada risiko dan keuntungannya besar. Ya, itu dia teman-teman. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu saya berbisnis di bisnis multi level. Ya, yang kedua, ini penelitian di Amerika. Di Amerika ada 500 orang miliuner, 20%
itu adalah dari multi level. Ya, penelitian selanjutnya 100 orang miliuner di Amerika, 10% dari CEO, 10% dari profesor, 1% dari penerima warisan, 5% dari marketing properti, 74% dari multi level. Inilah yang membuat Bapak Ibu membakar kepala saya. Enggak, saya harus bisnis multi level. Ya, saya harus bisnis yang namanya bisnis jaringan. Ya, karena kenapa? Gara-gara ini semua. Ya, ini juga di mata Najwa kemarin, urutan pekerjaan dengan bayaran termahal di Indonesia nomor 1 adalah distributor multi level. Yang kedua adalah artis. Yang ketiga ada agen asuransi. Yang keempat konsultan manajemen. Yang kelima pengacara. Lagi-lagi multi level. Ya, nah ini juga di majalah Warta Ekonomi. Ya, profesi dan penghasilan yang terbesar lagi-lagi distributor multi level. Yang kedua adalah artis. Yang ketiga adalah agen asuransi. Semua memberikan peringkat pertama kepada bisnis multi level. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah ya malam ini akan kita bahas bagaimana Bapak Ibu bisa punya passive income, ya bisa beli tadi aset-aset itu, tapi modal kecil, hasil besar dengan resiko kecil. Ya, bisnis apa? Nah, ini ya Bapak Ibu. Kemarin waktu pas puncak COVID, ya kita punya founders itu diajak berbicara dengan Menteri Perdagangan di Metro TV, dan ternyata ketika puncak COVID hanya multi level yang bisa putar roda perekonomian. Wih, keren sekali. Ya, ya, dan ini adalah bosnya Windows, ya, Bill Gates, mengatakan kalau saya bangkrut dan diberi kesempatan untuk bisnis lagi, maka saya akan cari bisnis yang namanya network marketing. Ya, ini orang terkaya di dunia punya Windows pun menyarankan kalau saya bangkrut, saya akan diberi kesempatan, saya akan mulai dari network marketing. Lagi-lagi network marketing, lagi-lagi bisnis network marketing. Ya, selanjutnya ini adalah mantan presiden Amerika, ya, sama Robert Kiyosaki juga. Dulu orang kaya bertambah kaya, orang miskin makin miskin, tapi melalui cara kerja cerdas, melalui jaringan, setiap orang punya kesempatan jadi kaya. Dan inilah yang terjadi di bisnis kami, Bapak Ibu, ya, yang belum tahu bisnis kami apa. Ya, alhamdulillah, ya, banyak tim saya, banyak tim-tim dari teman-teman itu yang dulunya kasihan, ya, ada yang mantan jual tebu, ada yang namanya mantan jual cilok, ya, teman-teman kayak di Dompu kemarin, ada yang mantan tukang bangunan, ada yang mantan sopir taksi, ada yang mantan petani, ya, ada yang nggak punya apa-apa dan sebagainya. Mereka hanya orang-orang miskin, tapi lewat bisnis ini mereka sekarang menjadi orang-orang jutawan baru, miliuner baru, bahkan orang yang menjadi triliuner baru itu dengan bisnis jaringan. Makanya Bapak Ibu, inilah yang membuat saya berani tinggalkan pekerjaan saya, karena saya nggak mau di usia pensiun saya, ya di usia tua saya masih kerja. Enggak, saya harus cari bisnis. Saya harus cari bisnis, saya harus cari penghasilan tambahan yang bisa menghasilkan cepat, tapi dengan modal kecil. Dan itulah saya dapatkan di bisnis network marketing, Bapak Ibu. Ya, ini selanjutnya. Ya, ubah cara kita berpikir dan bertindak dengan cara cerdas. Bagaimana cara cerdas? Ya, itu tadi. Cara cerdas yaitu 15 orang kerja 5 jam sehari, maka dapat 75 jam efektif dalam sehari. Ini kalau 15 orang, masing-masing kerja hanya 5 jam, maka hasilnya 75 jam. Inilah kerennya bisnis network marketing. Makanya banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, di dunia, itu sekarang mulai menjual produk-produknya dengan sistem network marketing. Ya, ini 15 orang. Bagaimana kalau kita punya tim 1000? Masing-masing 2 jam aja seorang. Maka Bapak Ibu, Anda bisa menghasilkan 2000 jam sehari. Ya, inilah ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Walaupun saya lebih banyak di rumah, karena tim saya sudah gerak, ada 41.000 tim. Tapi semua menjual, alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, sehari bisa menghasilkan puluhan juta. Ya, itu hasil namanya bisnis network marketing. Sekarang bisnisnya apa sih? Ya, MLM apa sih yang bagus saat ini Bapak Ibu? Karena banyak juga orang berpikiran negatif, ya. Ketika sudah ditawari, Pak Mansur, bisnis apa yang bagus? Saya sudah konvensional, saya sudah waralaba, saya pengen coba multi level, ternyata multi level saya gagal. Coba lagi multi level ini gagal lagi, multi level ini gagal lagi. Ternyata Bapak Ibu, ya, yang membuat banyak orang trauma di bisnis multi level itu karena ya banyak orang yang gagal. Apa yang membuat mereka gagal? Ada banyak sebabnya teman-teman. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau bisnis yang bagus, ya bisnis multi level yang bagus, Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ya, kenapa saya bahas hari ini malam ini adalah bisnis network marketing?
Karena tadi saya sudah jelaskan, ya konvensional seperti ini, waralaba seperti ini, ya kita punya pekerjaan sibuknya luar biasa, tapi kita pengen kaya, pengen punya penghasilan besar, tapi tanpa mengganggu kerjaan. Apa yang bagus? Inilah yang saya tawarkan adalah bisnis network marketing atau bisnis multi level. Terus multi level apa yang bagus Pak Mansur ya? Saya sudah coba berkali-kali gagal di sini, gagal itu gagal dan sebagainya. Ada 4 syarat. Yang pertama Bapak Ibu, tips suksesnya pertama adalah lihat perusahaannya. Ya, jangan coba-coba masuk sebuah bisnis multi level kalau perusahaannya itu perusahaan masih sangat baru, perusahaannya apa namanya ownernya ganti-ganti marketing ya dan sebagainya, atau perusahaannya buat lagi multi level baru, itu bahaya ya. Atau perusahaannya tidak jelas, hukumnya nggak jelas ya, tidak punya CUPL, itu bahaya ya. Lihat perusahaannya dulu. Yang kedua adalah lihat produknya. Ini juga banyak perusahaan multi level yang merusak citra multi level karena produknya nggak jelas ya, tidak ada hasil labnya tapi sudah dijual, sudah mengaku-ngaku bisa ngobati ini, bisa ngobati ini, bisa ngobati, ternyata hasilnya nggak ada. Itu karena hanya menjual karena klaim yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau mau cari bisnis multi level yang bagus, lihat produknya juga. Yang ketiga, ini yang paling kami suka adalah lihat bonusnya ya. Jangan bisnis multi level kalau bonusnya kecil. Karena kenapa? Capek Bapak Ibu. Kita butuh yang namanya uang bensin, kita butuh yang namanya makan, keluarga butuh makan. Kalau penghasilannya hanya 20.000 sehari, ya minus dong, ya minus. Makanya cari perusahaan yang punya bonus besar. Biar apa? Biar operasional kita bisa dapat, tapi bonus kita juga bisa juga besar. Ya. Terus apa dong yang bagus Pak Mansur? Inilah ya Bapak Ibu yang kami perkenalkan yang namanya AFC ya. Bapak Ibu, apa alasannya Bapak Ibu harus bisnis di AFC? Kenapa banyak dokter join di AFC? Kenapa banyak ASN menjadi orang kaya baru di AFC? Kenapa banyak orang yang ekonomi biasa tiba-tiba menjadi orang miliuner di AFC? Kenapa banyak orang-orang yang kehidupannya biasa-biasa saja langsung menjadi orang miliuner di AFC? Kenapa banyak orang join? Sekarang total member di AFC sudah hampir mendekati 2,8 juta member. Gila. Ya, sejak dibuka di tahun 2018, sekarang member AFC sudah hampir mendekati 2,8 juta. Apa alasannya kenapa orang berlomba-lomba join di AFC? Ini dia teman-teman. Ada 5 alasan. Yang pertama, karena produknya ya. Produk kita itu 100% made in Jepang ya. Jadi produk kita ini dibuat langsung oleh perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang, sudah berpengalaman 51 tahun. Kita sudah mendapatkan sertifikat GMP, kita teruji secara klinis, mendapatkan paten fungsi dari Jepang, Cina, dan Korea, dan kita sudah terdaftar di MIMS. Inilah yang membuat banyak, ada sekitar 50.000 dokter ya yang memakai nama dokternya itu join sama kami di AFC Bapak Ibu. Ya. Pertama kenapa? Karena 100% made in Japan. Dan kita tahu produk Jepang itu tidak ada produk Jepang yang jelek. Pasti bagus. Ya, itulah sebabnya kenapa banyak orang join. Yang kedua, kenapa banyak orang join di AFC? Karena ini kualitas produk. Produk kita ya sudah teruji secara klinis, mendapatkan paten fungsi, sudah sudah ada MIMS-nya, sudah ada FDA-nya, sudah ada sertifikat keamanan, tidak ada zat kimia berbahaya, bisa diminum semua usia, tidak ada yang namanya efek dan sebagainya. Itu karena kualitas. Dan untuk mendapatkan kualitas produk ini butuh penelitian bertahun-tahun lamanya. Alhamdulillah AFC mendapatkan ya, dan kami jual di Indonesia. Yang ketiga adalah produknya kami bersejarah luar biasa karena kami mendapatkan penghargaan luar biasa dari Monde Award sebagai bronze quality ya, health and beauty product 2021 ya, dan Indonesia memiliki hak eksklusif satu-satunya ya yang bisa menjual produk ini yang berbahan dasar marine placenta. Wih, keren sekali. Yang keempat adalah bonus dan marketing plan-nya. Dengan modal kecil hasil besar, potensi income di AFC itu
Maksimal itu 22 juta sehari, teman-teman. Kalau sebulan berapa tuh? 660 juta sebulan. Makanya ada banyak member kita itu bisa menghasilkan 1 miliar setahun, ada yang 2 miliar setahun, ada sampai 12 miliar setahun. Itu karena kenapa? Bonus dan marketing plan-nya yang sangat keren. Dan luar biasanya Bapak Ibu, AFC sudah 6 tahun, AFC nggak pernah ganti marketing plan. Ya, ini keren banget. Dan lebih luar biasanya lagi, kita mendapatkan penghargaan bahkan rekor muri lagi. Ya, inilah membuat Bapak Ibu kalau mau mencari bisnis multi level, perhatikan. Yang ini juga adalah bonus dan marketing plan-nya. Jangan sampai marketing plan-nya dirubah-rubah. Jangan sampai bonusnya kecil, capek doang kita dapat. Ya, di AFC Bapak Ibu ini besar banget. Dengan modal 21 juta, itu potensi nggak sampai 660 juta. Bahkan bisa modal 1.750.000, tapi bisa menghasilkan 660 juta sehari, sebulan. Yang kelima, liburan gratis dan promo lainnya. Alhamdulillah AFC juga keren luar biasa. Setiap 2 kali setahun pasti jalan-jalan ke luar negeri, ya. Dan alhamdulillah luar biasa, belum pernah AFC istirahat memberangkatkan member-member AFC member-membernya berangkat ke luar negeri, ya, kecuali pas Covid kemarin. Tapi setelah Covid itu dibalas semua, ya. Di tahun 2022 semua jalan-jalan, sampai ada yang 5 kali sampai 6 kali jalan-jalan ke luar negeri. Alhamdulillah kami baru pulang dari Korea, kami baru pulang dari Jepang, kami baru pulang dari umroh, kami baru pulang dari Eropa dan sebagainya. Itu hasil luar biasanya dari AFC, teman-teman. Jadi Bapak Ibu, kalau mau lihat bisnis multi level, pilihlah yang tadi yang 5. Ya, yang pertama produknya, ya. Yang kedua alasannya orang yang gabung di AFC karena pertama made in Japan, yang kedua kualitas produk, yang ketiga produk yang bersejarah, yang keempat bonus marketing dan marketing plan-nya, yang kelima adalah liburan gratis dan promo lainnya. Ya, dan luar biasanya Bapak Ibu, tidak ada biaya-biaya, tidak ada target, tidak ada to point, berlaku selamanya, bisa dia grade dan bonusnya bonus referensi. Yang inilah, bonus referensi inilah yang membuat banyak member AFC menjadi jutawan-jutawan baru, bahkan miliuner-miliuner baru Bapak Ibu, dengan modal yang sangat kecil. Ya, jadi apa itu AFC? AFC adalah perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang. Ya, sejak 1969 ini kita punya founder bersama chairman kita Mr. Asayama. Ya, ini kita punya kantor ada di Shizuoka, Jakarta, Surabaya, Medan, Bali. Luar biasanya kantor kita adalah milik pribadi semua, tidak ada yang disewa seperti bisnis multi level lain. Itulah sebabnya kenapa banyak Anda harus memikirkan untuk berbisnis di AFC karena kita punya kantor-kantor milik pribadi, bukan disewa, teman-teman. Ya, yang ketiga selanjutnya adalah muri rekor. Kita sudah mendapatkan 4 rekor muri. Tapi dari 4 rekor muri yang paling saya suka ini adalah perusahaan penjualan langsung dengan pembayaran bonus terbesar di Indonesia. Sampai dengan sekarang belum ada yang bisa mengalahkan pembayaran bonus AFC. Bahkan kami mendapatkan penghargaan dari kantor pajak di Jakarta sebagai pembayar pajak nomor 3 di Jakarta. Wis, keren, tepuk tangan. Inilah Bapak Ibu, ya, kenapa Bapak Ibu harus bisnis bersama kami. Karena dengan bisnis bahkan produknya yang luar biasa, perusahaannya luar biasa, sama bonusnya yang luar biasa. Ya, nah, inilah produk-produk kami, ya, dari 10.000 produk AFC, ya, hanya 3 ini yang dimultilevelkan. Oh, kok bisa? Ya, jadi Bapak Ibu sebenarnya ini AFC bukan multilevel Bapak Ibu. AFC adalah perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang, tapi ketika dia melihat bahwa bisnis multilevel itu adalah bisnis yang sangat bagus, modal kecil, tidak usah keluarin biaya iklan yang sangat banyak, tapi bisa membantu masyarakat Indonesia berubah hidupnya, maka dibuatlah sistem, ya, 2018 dibuatlah sistem yang namanya multi level. 3 produk ini tapi bisa membuat jutaan member AFC menjadi orang kaya baru, ya, menjadi bisnis-bisnis baru, miliuner baru, dan mempunyai aset, ya, mempunyai aset-aset yang bisa dimiliki nanti di usia tua. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, punya pekerjaan itu bagus, bisnis di tempat lain itu bagus, tapi kalau Bapak Ibu nggak punya bisnis yang bisa menghidupi Anda ketika tua, maka siap-siaplah kerja di usia tua Anda. Ya, solusinya apa Bapak Ibu? Solusinya nggak ada cara lain. Anda harus bisnis. Ya, bisnis yang paling bagus yang tidak mengganggu pekerja adalah bisnis network marketing, bisnis multi level. Tadi para ahli menjelaskan semua dasarnya bisnis multi level.
Tapi bisnis multi level apa yang paling bagus Pak Mansur? Bisnis yang paling bagus adalah AFC Bapak Ibu. Saya sudah merasakan, member sudah ada 2,8 juta sudah merasakan. Teman-teman saya sudah merasakan. Banyak member saya sudah merasakan. Banyak keluarga saya sudah merasakan, termasuk adik saya. Adik saya alhamdulillah 11 tahun di PLN. Ya, kerja dengan apa namanya? Kerja seperti biasa, gaji hanya 5 juta sebulan selama 11 tahun. Saya suruh tinggalkan pekerja apa? Saya suruh tinggalkan PLN. Ayo deh, bantu apa? Ayo join di AFC, kerja sama-sama di AFC. Alhamdulillah, sekarang rata-rata penghasilan dari saya 30 sampai 40 juta per bulan. Coba kalau dia masih bertahan di sana, mungkin tidak bisa beli rumah, mungkin tidak bisa kali berapa. Alhamdulillah lewat AFC Bapak Ibu, adik saya sekarang sudah bisa beli rumah. Ya, banyak member-member saya sudah bisa beli rumah. Banyak member-member saya bisa beli mobil, bisa beli motor. Padahal di tempatnya lama, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun nggak bisa beli apa-apa. Ya, sekarang fokus kami adalah beli aset. Beli aset, biar apa? Biar ketika pensiun, mereka bisa nikmatin hidupnya. Ya, ini saya contohkan orang-orangnya, teman-teman. Ya, ya ini kelebihan kita punya produk, ya sudah ada MIPS-nya, halalnya, BPOM-nya, FDA-nya, dan sebagainya. Ya, teruji secara klinis. Dan kenapa Bapak Ibu berbisnis AFC? Ini dia. Penderita diabetes di Indonesia itu mencapai 30 juta orang. Ya, diabetes saja itu ada sekitar 30 juta orang, belum penyakit penyakit lain. Alhamdulillah Bapak Ibu, banyak member Indonesia punya member ya, punya omset baru sekitar 10.000 ya, tapi dia sudah menghasilkan miliaran rupiah. Ya, miliaran rupiah inilah dipakailah yang beli yang namanya ruko, beli kos-kosan dan sebagainya untuk usia tuanya. Ya, ini contohnya ya, ada Bu Sniar, guru SMA. Luar biasa ya, seorang guru, ya seorang PNS, setelah mengajar, presentasi AFC, sekarang rata-rata punya penghasilan 150 juta sebulan. Ya, ada Pak Rahman Dareo dari Rumah Sakit Goa, ya punya penghasilan di atas 100 juta sebulan. Ada namanya Ibu Dewi Perawati, Dinas PUPR Palangkaraya, rata-rata 100 juta sebulan. Udah beli rumah, udah beli aset dan sebagainya. Ada Pak Camat, kalau Pak Camat di Maros, ya penghasilan juga jutaan sehari. Ada namanya Pak Adi Rumah Sakit Goa, penghasilan puluhan juta per hari. Ya, ada Pak Rusande Saleh, pegawai rumah sakit di Goa, penghasilan juga jutaan sehari. Ada Pak Bebrianto dari Lombok, penghasilan juga jutaan sehari. Ada Dr. After, ya luar biasa, ahli kandungan dia ada di Jayapura. Total bonus 1 tahun itu selama 1 tahun di tahun 2023. Sibuknya luar biasa sebagai dokter ahli kandungan di Jayapura, tapi masih sempat promo AFC. Total income yang didapatkan 562 juta. Ada namanya Dr. Testa ya di Papua juga 393 juta. Ada Dr. Diana 259 juta. Ada Dr. Arsi di Lombok 145 juta selama 2023. Ada Ibu Rina PNS di Nabire 204 juta. Ada Rere ya, Ibu Rere halo. Ya, seorang pengusaha di Jayapura ya, total income 1 tahun 2 miliar Bapak Ibu. Ya Allah, punya income 2 miliar setahun ya. Bisa beli apa? Oh, bisa beli banyak, bisa beli kos-kosan, bisa beli ruko, bisa beli apartemen, bisa beli ini. Ya, buat apa? Buat usia tua Bapak Ibu. Ngeri. Ngeri Bapak Ibu kalau kita nggak punya aset ya. Beli aset sebanyak-banyaknya, cari duitnya di mana? Cari duitnya di AFC. Udah loh. 1 tahun 2 miliar loh. Siapa lagi? Ya. 1 tahun 622 juta. Siapa lagi? Ini teman-teman dari grupnya Pak Samsu ya. Pak Ramadan Rewo tadi 2 miliar, Bude Perawati 1 miliar, Pak Nasir Pindu 1,1 miliar, Grace anak SMA 300 juta setahun. Ya. Siapa lagi? Ini Bu Sniar. Ya, total income 1 tahun 2 miliar. Ya Allah. Siapa lagi? Ini mantan IT-nya Pak Heru Tanjung ya, Pak Budi Darwin, double Busido, bonus rankingnya aja 3 miliar. Total income 2023 dari satu akun itu 12,4 miliar. Satu akun aja Bapak Ibu di 1 tahun aja dia kerja, dia bisa menghasilkan 12,47 miliar. Masya Allah luar biasa. Ya, 12 miliar Anda sama dengan kerja 100 tahun di bisnis apa di tempat yang lama. Ya. Jadi apalagi Bapak Ibu yang meragukan Anda untuk tidak bisnis sama kami. Ya, ingat, ngerinya pensiun, ngeri Bapak Ibu. Anda kalau nggak punya aset, maka Anda siap-siap kerja seumur hidup. Banyak sudah kita lihat, silakan lihat di samping kiri kanan Anda, bagaimana banyak orang di usia tua bukannya istirahat,
ya, tapi malah kerja lagi. Di usia tua bukannya istirahat bukannya leha-leha dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya, tapi malah kerja lagi. Kasihan. Sedangkan depan mata kita ada bisnis yang keren sekali dengan modal kecil tapi hasil besar. Apa itu Bapak Ibu? Inilah IC Bapak Ibu. Malam inilah yang kami tawarkan kepada kita semua. Ayo, ya, ayo rubah hidup kita. Ayo kita kaya raya. Ayo kita sukses bareng-bareng di IC Bapak Ibu. Karena lewat bisnis ini alhamdulillah sudah terbukti. Produk kita keren luar biasa. Dokter ada 50.000 dokter yang sudah join dan meresmikan kita punya produk. Ya, jutaan orang yang sudah join dan jutaan orang yang sudah merasakan hasilnya. Bahkan kita mendapat penghargaan di sebagai rekor muri, sebagai perusahaan dengan pembayar bonus terbesar di Indonesia. Sampai sekarang tidak ada yang mengalahkan, dan mendapatkan penghargaan dari kantor pajak di Jakarta sebagai pembayar pajak nomor 3 di Jakarta. Luar biasa sih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mengatakan apakah pensiun itu mengerikan? Enggak dong. Kan ada IC Bapak Ibu. Benar apa betul? Ya, itu dia teman-teman. Ayo kaya raya, ayo pensiun kaya bersama IC. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Pak Angga. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Terima kasih. Oke, kalau gitu. Ah, Ini baca-baca WA, baca-baca WA, baca-baca orang yang nanya. iya, baca-baca komen saya juga. Ada yang mau nanya-nanya silakan ya. Yes, nih ada mana. Ngerinya pensiun, ngeri materinya. Jangan panik, ada. Betul sekali. Jangan panik. Ada paniko. Iya, betul. Jangan panik. Ada panik. Alhamdulillah ya. Kayaknya nggak ada Bukan saya luar pertanyaan. biasa teman-teman, ya luar biasa AFC. Punya punya produk yang keren, punya marketing plan yang keren ya. Saya bukan hebat ya, kami bukan hebat, tapi yang hebat adalah AFC. Bersyukur ya teman-teman, Anda sudah di dalam sini, Anda sudah masuk di perusahaan ini, Anda sudah di kendaraan yang tepat, cepat tinggal kerjakan. Bagi Anda yang belum join, belum jalan, segera hubungi orang yang mengundang Anda datang ke Zoom ini. Segera hubungi orang yang lagi nonton ya di Facebook-nya. Ya, di Facebook ini ada sekitar 192 ya. Di Zoom ini ada berapa tadi ya? Tadi 476, ya, Pak. Luar biasa. Itu dia teman-teman ya. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan Pak. Ini semuanya keren motivasinya. Kita jadi semangat lagi. Justru itu hari Senin bawa Pak Mansur, biar selebihnya nanti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Senin lagi semangat semua teman-teman. Jadi biar bisa dijalanin, bisa dipraktekin. Nggak segera join menyesal. Tuh ada Bushido, nggak segera join menyesal habis. Iya. Halo Kerja 30 tahun, nggak akan bisa seperti ikut AFC. Wah tuh. Oke. Itu tuh orang-orang orang kaya aja jalanin AFC. Gimana kita yang kere? Pengusaha besar di Glodok jalankan AFC lebih gila malah penghasilannya di AFC daripada di Glodok. Oke. Semangat para pensiuner. Semua. Tidak ada yang bertanya nih. Ya. Yes, semuanya. ayo pensiunan ya, jadilah orang kaya ya. Ini cara yang tepat. Keren AFC. Oke. Sudah ada tempatnya, sudah ada wadahnya. Siap. Oke, kalau gitu. Sampai ketemu semua. Terima kasih, Pak. Sukses semua. Ya. Sama-sama Mas Angga. Sukses juga ya. Oke. Kaya raya, siap. sehat, amin, berkah. amin, Bye. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Selamat semuanya. malam. Terima kasih.